Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Pengertian rotasi dan revolusi bumi. Pengertian rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan lihat video berikut ini. Tahukah kalian tentang rotasi bumi? Ini adalah bola dunia, bentuk tiruan dari bumi. Ini dinamakan globe. Bumi tidak berdiri tegak. Bumi memiliki kemiringan tertentu. Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. Peredaran bumi mengelilingi sumbu atau porosnya dari arah barat ke timur disebut rotasi bumi. Lamanya bumi berotasi disebut dengan kala rotasi selama 24 jam atau 1 hari. Pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut ini. Teman kalian akan berperan tentang revolusi bumi. Revolusi bumi dapat diperankan secara sederhana. Satu orang berdiri di titik pusat membawa senter. Temanmu ini berperan sebagai matahari. Sedangkan satunya berjalan mengelilingi garis dengan membawa globe. Dia berperan sebagai bumi. Garis yang telah dibuat disebut garis edar bumi atau orbit. Gerak revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Karena jarak bumi ke matahari lebih besar dari ukuran garis tengah bumi, maka gerak revolusi bumi berlangsung jauh lebih lama dari gerak rotasi bumi, karena memiliki orbit yang jauh lebih panjang daripada keliling bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Proses rotasi dan revolusi bumi. Proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi secara umum artinya perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarangan berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Perputaran atau rotasi bumi ini akan semakin melambat karena dipengaruhi dari gaya gravitasi bulan. Proses revolusi bumi. Bumi tidak berhenti menjalani revolusi. Proses revolusi bumi terjadi dalam durasi panjang yang diingat sebagai tahun. Bumi membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk 1 kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Dalam proses revolusi bumi, lokasi bumi tidak tetap. Ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kemudian akan kelihatan arah datangnya sinar matahari tidaklah tetap. Pada tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di garis lintang 0 derajat Khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari balik lagi ke Khatulistiwa. Dan pada tanggal 22 Desember matahari berada di balik garis balik selatan.
Perputaran matahari yang diterangkan ialah perputaran semu tahunan matahari, sebab sumbu bumi selalu menentukan ke satu arah dan arah menyesuaikan sudut 66 derajat dengan bagian perputaran bumi, ataupun boleh juga dengan istilah bagian khatulistiwa bumi menyesuaikan sudut 23 derajat dengan bagian perputaran bumi. Dampak rotasi dan revolusi bumi. Akibat rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut ini. Akibat terjadinya rotasi bumi adalah terjadinya peristiwa siang dan malam. Temanmu akan mempraktekkan terjadinya siang dan malam. Peralatan yang dibutuhkan yaitu senter. Senter ini kita anggap sebagai matahari. Kemudian selanjutnya globe. Globe ini kita anggap sebagai bumi yang kita tempati. Mari kita peragakan. Sebelumnya, kita matikan dulu lampunya. Senter dinyalakan. Bila lampu senter dinyalakan, bagian mana yang terkena cahaya? Bagian globe yang terkena cahaya akan terang. Sedangkan bagian yang membelakangi lampu senter kelihatan gelap karena tidak terkena sinar lampu. Jika globe kita putar, bagian yang terkena sinar akan berubah. Begitu juga bumi kita. Bagian yang menghadap matahari akan terkena sinar matahari. Bagian yang membelakangi matahari tidak terkena sinar matahari. Permukaan bumi yang terkena sinar matahari dan menghadap sinar matahari mengalami siang. Sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. 2. Gerak semu harian matahari. Pasti kalian berpikiran kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Sebenarnya, bumi yang mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. 3. Perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. 4. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak bagus di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Akibat revolusi bumi. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Sadarkah kamu bahwa gejala alam di semesta ini selalu sama setiap tahunnya? Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan. 2. Perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, rasi bintang apa yang kalian ketahui?
Biasanya rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. 3. Gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara antara 22 Desember sampai dengan 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan antara 21 Juni sampai dengan 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. 4. Adanya perbedaan musim. Perbedaan musim juga disebabkan oleh revolusi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 5. Ditetapkannya kalender Masehi. Tahukah kamu bahwa kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi? Revolusi bumi menentukan kalender yang biasa kita lihat sehari-hari loh. Nah, sudah jelas belum? Diingat-ingat ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.